Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang using there is and there are. Apakah there is and there are itu? Jadi kita hari ini akan membahas tentang penggunaan there is and there are. Sekarang kita bahas ya. Oke. There is or there are. Nah, jadi there is dan there are digunakan untuk menunjukkan keberadaan atau kehadiran sesuatu. There is dan there are bisa diartikan dengan ada. Jadi, there is atau there are itu berarti digunakan ketika kita ingin menunjukkan keberadaan sesuatu. Baik itu binatang ataupun objek, barang. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk menunjukkan keberadaan sesuatu, ada atau tidak ada. Nah, there is atau there are diartikan dengan ada. Nah, di sini ada beberapa aturannya atau polanya. Yang pertama, menggunakan there is untuk singular nouns. Nah, singular nouns ini artinya kata benda tunggal atau jumlahnya tidak lebih dari satu. Jadi, nih, singular nouns ini menggunakan there is ya. There is untuk singular nouns. Artinya jadi menunjukkan keberadaan suatu benda, tapi bendanya itu jumlahnya hanya satu. Contohnya ya, misalkan rumah, mobil, pintu, meja, kursi. Jadi hanya ada satu bendanya. Atau disebut juga kata benda tunggal. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. There is a spider on the wall. Jadi di sana itu ada seekor laba-laba di dinding. Nah, seekor kan berarti hanya ada satu laba-labanya. Itu adalah untuk singular nouns. Ingat ya, kalau singular nouns itu berarti kata benda tunggal atau jumlahnya hanya satu, tidak lebih dari satu. Oke, berikutnya ada use, menggunakan ya, penggunaan there is untuk uncountable items. Nah, uncountable items itu artinya kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya ya, seperti nasi, gula, susu, garam, pasir, air, udara. Nah, jadi kita tidak bisa kan menghitungnya. Ya, tidak bisa menghitung susu itu ada berapa, atau butiran garam itu ada berapa. Nah, berarti itu adalah termasuk ke dalam uncountable items. Artinya kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, ini adalah contoh kalimatnya. There is a milk on the floor. Jadi di sana ada susu di lantai. Seperti itu. Berikutnya. Nah, yang terakhir, mohon maaf ya, ini harusnya yang ketiga. Menggunakan there are for plural nouns. Artinya, menggunakan there are untuk kata benda jamak. Nah, kata benda jamak ini jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Contoh katanya, cars, doors, house, tables, chairs, pencils. Jadi jumlah bendanya itu banyak, lebih dari satu. Nah, ini kan rumah-rumah, mobil-mobil, pintu-pintu. Berarti lebih dari satu jumlahnya. Nah, contoh kalimatnya, there are pencils on my desk. Jadi di sana ada beberapa pensil di atas meja saya. Nah, seperti itu ya.
Jadi kalau there is itu ada 2 ya. Untuk kata benda tunggal atau singular nouns, berarti jumlahnya hanya ada 1. Kemudian yang there is untuk uncountable items atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Dan penggunaan there are. Ini untuk plural nouns atau kata benda jamak. Jadi jumlahnya lebih dari 1 atau banyak. Nah, biasanya kita lihat ya kembali, kalau untuk yang singular nouns, di situ ditandai kalimatnya suka ada kata ini, a, nah yang ini. Itu tanda untuk yang singular nouns. Kalau untuk yang there are, yang plural nouns, itu biasanya objeknya itu, kata bendanya itu, ditandai dengan huruf S di belakangnya. Nih, cars, doors, tables, chairs. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada polanya. Untuk kalimat positif. Kalimat positif bisa there, kalimat positif there. Nah, setelah there ini bisa is atau are, kemudian objek. Contoh kalimatnya, there is a book on the shelf. There, di sana. Is atau are. Di sini menggunakan is. Objeknya a book on the shelf. Berikutnya, untuk yang kalimat negatif. Nah, ingat, kalimat negatif itu selalu ada kata not-nya. Di sini, there ditambah is not atau are not, kemudian ditambah objek. Nah, di sini contoh kalimatnya. There are not books on the shelf. Seperti itu. Jadi ingat ya, kalau yang kalimat negatif ditandai dengan ada not atau nih seperti ininya nih. Nah, itu kalimat negatif. Kemudian yang terakhir, kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, is atau are-nya itu berada di awal. Kan kalau yang positif atau negatif diawali dengan there, kemudian is atau are untuk yang positif, kemudian is not atau are not untuk yang negatif. Nah, kalau untuk yang kata tanya, is atau are-nya itu berada di awal kalimat. Nah, setelah is atau are, kemudian there, kemudian objek. Nah, seperti ini contoh kalimatnya. Is there a restaurant in the shopping mall? Apakah di sana ada restoran? Jadi, dia bertanya, apakah di tempat perbelanjaan itu ada restoran? Nah, seperti itu. Dan ingat, kata tanya itu harus menggunakan tanda tanya. Jangan lupa ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti akan Ibu jelaskan ya bagaimana cara mengerjakannya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan perihal tugas yang akan kalian kerjakan. Jadi nanti kalian akan mengerjakan sebuah tabel dan tabel itu masih kosong. Masih ada beberapa kalimat yang belum lengkap dan tugas kalian harus melengkapi tabel tersebut. Nah, baik itu nanti dilengkapi dengan statement positif atau kalimat positif, atau bisa juga dengan kalimat negatif atau pertanyaan. Nah, di sini Ibu ada satu contoh. Yang nomor 1, there are many people here. Di sini banyak orang katanya gitu kan. Itu berarti kalimat positif. Jadi dia memberitahu bahwa di sini itu atau di sana itu ada banyak orang. Kemudian kalimat negatifnya, there are not many people here.
Nah, jadi di sini nggak ada orang, katanya nggak ada banyak orang. Nah, kalau kalimat pertanyaannya, are there many people here? Apakah di sini banyak orang? Nah, nanti untuk aturannya atau polanya akan dijelaskan sebelum slide ini. Nah, sekarang kita ke kalimat nomor 2. Di sini Ibu tulis dulu ya. There is a tree in front of the house. Nah, ini bentuk kalimatnya adalah kalimat positif. Nah, kemudian bagaimana kalimat negatifnya? Seperti ini kalimat negatifnya. There. Nah, karena ininya is, jadi di sininya isn't atau is not. Ingat ya, kalau kata negatif itu atau kalimat negatif pasti ditandai dengan ada kata not. A tree in front of the house. Nah, kemudian ini untuk kalimat tanyanya. Nah, seperti ini ya, bedanya ya. Ini untuk kalimat positifnya. Di sana ada sebuah pohon di depan rumah. Kemudian kalimat negatifnya, di sana tidak ada, nih, is not, isn't atau is not, a tree in front of the house. Di sana tidak ada pohon di depan rumah. Dan begitu pula dengan kalimat tanyanya. Is there a tree in front of the house? Apakah di sana ada sebuah pohon di depan rumah? Nah, seperti itu. Jadi nanti di soalnya, nih misalkan seperti ini. Di soalnya ya, kalimat nomor 3. Yang sudah ada adalah hanya kalimat negatifnya saja. There are not any student at school. Nah, pada soal nomor 3, yang sudah lengkap hanya kalimat negatifnya saja yang sudah ada. Tetapi kalimat positif dan kalimat tanyanya belum ada. Berarti tugas kalian adalah membuat kalimat positif dan kalimat tanyanya. Seperti itu. Kemudian, misalnya di soal berikutnya, yang ada hanya kalimat positifnya. Berarti kalian harus membuat kalimat negatif dan kalimat tanyanya. Seperti itu ya. Jadi kalian lihat yang sudah lengkap yang mana, kemudian yang belum lengkap yang mana, kemudian kalian kerjakan yang belum lengkapnya. Nah, seperti itu. Oke, sekian pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.